Ya, selamat datang di Tifa and Friend. Kali ini episode kali ini kita akan bahas soal isu yang sangat penting, soal isu di mana hal ini kemudian jadi pusat dari semua kehidupan. Dan episode kali ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Tifa dengan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau KRUHA. Hari ini kita akan bahas soal air, di mana air merupakan sumber kehidupan dan merupakan dasar dari hidup banyak manusia dan makhluk hidup. Hari ini kami sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, ibu-ibu dari Jakarta Utara, dari Muara Baru, dari Tembok Bolong dan lain-lain. Selamat datang ibu-ibu. Selamat datang. Selamat datang. Perkenalkan dulu sebelum masuk pada diskusi yang sangat menyenangkan hari ini. Nama saya Irfan dan saya akan menemani ibu-ibu ini untuk kemudian berdiskusi dengan ibu-ibu tentang banyak hal, terutama soal situasi pemenuhan hak atas air di Indonesia, terutama di Jakarta sebagai kota metropolitan. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Boleh kita perkenalkan dulu ya, Ibu namanya siapa dan dari mana? Boleh? Nama saya Titin Sumiati, warga Pademangan, Jakarta Utara. Warga Pademangan ya Bu ya? Betul Bang. Ya, nama saya Ibu Kokom. Nama aslinya sih Siti Komaria, tapi kerennya itu Kokom gitu. Dari Muara Baru, Jakarta Utara. Ibu? Iya, saya Ibu Halimah, tinggalnya di Rawabadak, Jakarta Utara juga. Jakarta. Jadi semuanya datang dari Jakarta Utara semua ya? Iya Bang. Okay. Karena Jakarta Utara memang yang sulit air. Oke, Jakarta Utara tempat yang paling sulit air di Jakarta. Betul. Oke, tapi kita nggak bisa pindah ke selatan ya Bu ya? Nggak bisa, nggak punya rumah. Nah, ada pertanyaan Bu tentang soal situasi hak atas air gitu ya. Iya. Soal banyak kita mendengar, apalagi kemarin ketika Hari Air, ternyata situasi air terutama di Jakarta masih bermasalah gitu. Banyak orang kemudian belum dapat akses terhadap air gitu. Bahkan kalau kita dengar di beberapa pemberitaan katanya memang bayar air itu tinggi sekali sekarang. Gitu. Menurut ibu-ibu gimana di tempat ibu, gimana di Jakarta Utara? Boleh mungkin dari Ibu Kokom dulu? Oh iya, terima kasih Bang. Kalau di tempat saya, Aku jangan dipanggil Bapak dong. iya. Om. Om ya. Ya, kalau tempat saya di Muara Baru Penjaringan, khususnya di RW 17. Kalau masalah air itu dari tahun 2003 ya. Tahun 2003 itu susah banget tuh masalah air. Kita bayar tapi airnya nggak keluar keruh. Nah, prosesnya panjang, udah demo, udah segala macam, udah istilahnya udah datang terus ke kantor Palija, dari yang di bawah sampai ya katanya paling terakhir tuh di daerah Senayan katanya gitu kan. Tetap setiap habis demo air ngalir tuh kenceng. Ntar udah 2 minggu 3 minggu mati lagi, keluarnya angin, pembayaran terus. Nah terus kemarin juga belum selesai yang kasus 2003 itu, kebetulan istilahnya di sebelah kampung, namanya Kampung Kembang Lestari gitu, sama dari tahun 2015 juga bermasalah air karena istilahnya di situ yang disebut sama pemerintah tanah abu-abu, yang tidak bisa mengakses air, nggak bisa jaringan masuk, karena kalau mau masang air kan harus ada sertifikat atau PBB, intinya begitu. Jadi kalau tanah abu-abu kita nggak punya surat itu, jadi susah. Tapi soal airnya sendiri Bu, tadi Ibu bilang soal keruh ya. Keruh. Sekeruh apa sih Bu? Butek, kayak air sumur mah mending, air got mending, itu mah airnya butek, terus agak hitam coklat, terus bau. Ya nggak bisa dipakai lah, buat mandi juga nggak bisa, lengket gatel gitu. Nah, air lengket, bau gitu ya. Nah, terus selama ini Ibu dapat air dari mana? Karena kalau nggak ada air kan gimana? Itu kita beli pikulan. 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 PDAM nggak masuk ya Bu di situ ya? Kalau PDAM nggak Kalau masuk. di Jakarta kan namanya Pamjaya ya, kalau nggak salah ya. Pamjaya atau Palija kan, waktu itu Palija gitu kan. Jadi ya nggak bisa masuk, tadi yang saya bilang, kita namanya orang tadi dibilang tinggal abu-abu, tanah abu-abu, jadi jaringan air tuh nggak bisa masuk. Sekalinya masuk itu ada namanya program master meter. Master meter itu saya pikir
dikelola dari warga untuk warga ya, murah. Kalau langsung kita berlangganan sama Palija kan cuman per kubiknya 3.500, itu tergantung ukuran rumah. Kalau yang rumahnya kecil 1.500. Nah kalau master meter itu kan beda, sampai 11.500 per kubik. Tadi yang rumah kecil 1.500, lalu kalau pakai master meter sampai 11.500. Iya, per kubik. Per kubik. Dan penggunaan ibu berapa kubik tiap harinya? Nah nggak tahu, kalau saya bayaran tiap bulan itu sampai 350, 450, paling kecil 350, hampir 500. 500.000 tiap hari? Per bulan. Per bulan? Luar biasa, 500.000 per bulan itu kalau kita cek di upah minimum ya Bu ya, provinsi kan sekitar 4,6 juta ya, itu 500.000 itu udah sekian berapa itu? Itu udah sama air, dipakai air minum juga nggak Bu itu? Iya, habis kalau kita beli galon nambah lagi Bang, ya udah saya rebus aja lah. Oke, soal kesehatannya dicek nggak tuh, bener kan bisa diminum gitu? Tapi dimasak? ya, kalau direbus kan ya kumannya katanya mati lama. Ya alhamdulillah sih sehat gitu, daripada saya nombok lagi galon repot. Iya, daripada nambah duit. Iya. Okay. Kalau Bu Halimah gimana Bu di kampungnya? Kalau di Rawabadak sih saya itu di Rawabadak ya Bu ya? Iya, saya di Rawabadak. Itu air bermasalah itu sejak tahun 96 sampai 2002 itu perjuangannya betul-betul alot, karena memang di sana ada dapat air, ada tidak dapat air, jadi nggak sama gitu. Kadang dapat, kadang enggak. Nah itu pada saat saya udah sangat menderita karena air nggak adanya air pada jam 1 malam itu tuh paling dapat 2 ember. Jam 1 malam Bu? Iya, kita nungguin itu air cuma untuk. Itu yang nungguin siapa ya Bu ya? Ya kita, suami saya kebetulan ya orangnya kemana-mana aja kerja, jarang di rumah. Kerja di luar. Iya, itu ke daerah gitu. Jadi anak 3, jadi saya tuh berjuang air kalau malam itu untuk sekolah anak-anak gitu. Mandi pun tuh pakai Waslap. Iya. Yang buat bayi itu ya? Ada yang itu cucu saya yang sekarang ini. Kemarin itu air memang agak butek, gatal. Cucu saya gatal sekarang ini. Tapi saya sudah suruh anak saya ke puskesmas berobat. Kemarin ada petugas PAM datang ke rumah, dia bilang, bagaimana airnya Bu? Saya bilang, air butek, 5 hari puasa ini air butek, berwarna ada rasa, jadi ada rasanya itu buat kumur-kumur ya, agak asin kayak air payau, terus agak lengket gitu, air licin, agak licin. Terus saya, ini air nggak bisa dipakai buat untuk perempuan itu sangat ringkih untuk bersih-bersih di reproduksi kami itu. Jadi kami pakai air galon segayung buat reproduksi kami, nggak sembarangan gitu. Jadi itu pun kalau untuk masak ini nambah air galon isi ulang, beli. Jadi di Rawabadak itu di RW 3 ini saat ini mati, benar-benar mati kemarin. Ya ibu kalau airnya itu mati, selain air galon, alternatifnya kemana lagi Bu ya, biasanya warga dengan ibu-ibu gitu? Alternatifnya nggak ada ya, hanya ada galon. Pikirkan saja Jakarta Utara bagaimana mau bikin sumur, nggak ada kan, nggak bisa. Itu airnya udah nggak bisa jadi buat cuci-cuci pun, kecuali untuk siram WC mungkin bisa. Oke. Tapi untuk yang namanya bersih-bersih piring, bersih-bersih pakaian nggak bisa sama sekali. Jadi kita betul-betul menunggu air ini. Saya dari 98 sampai sekarang ini sudah maju ke pengadilan bersaksi bahwa kami air itu di Rawabadak menyedihkan karena satu, tidak rata mendapatkan air, kemudian giliran ada air berbau, ada rasa, terus meteran itu tetap kita bayar, nyala tidak nyala kita tetap bayar. Itu meteran itu dari Pamjaya Bu ya? Iya, tapi airnya katanya sewa. Oh, meterannya sewa, iya. Tapi ibu bayar tiap bulan juga? Nah, iya, itu plus. Tapi airnya nggak masuk gitu ya? Nggak masuk. Atau berbau? Iya, itu yang saya bilang. Air berbau, berwarna, ada rasa. Coba kita bayar air kayak gitu, masa kita mendingan beli galon kalau kami pun kaya. Coba
Kalau kami kaya mendingan beli air galon buat mandi, buat cuci, buat apa. Tapi itu pun namanya suami saya kerja serabutan. Coba sangat mikir kalau mau beli air galon. Kalau untuk biaya Bu, kalau boleh tanya, itu berapa per bulan Ibu keluar ketika Ibu pasang PAMJaya? Karena kan Bu Kokom sama Bu Titin kan belum punya ini ya, pasangan pipa dari PAMJaya ya, atau lewat Parija atau ART. Iya. Kalau Ibu? Kalau saya zamannya dulu sering air mati itu kadang 150, kadang 80 ribu, kadang saya juga bingung bisa naik turun begitu padahal airnya nggak nyala gitu. Itu nggak nyala sama sekali ya? Oh, kalaupun nyala yang tadi 98, 99 itu kayak gitu airnya. Jadi airnya itu giliran ada tengah malam. Jadi kita harus begadang nungguin air. Nah makanya itu kemarin agak kecewa juga saya bahwa kita ini sudah berjuang mati-matian tapi air itu kualitasnya kita nggak dapat. Walaupun memang sudah mengalir, kualitasnya kita nggak dapat, tidak menjamin kesehatan kita. Kalau Bu Titin, nih aku mau tanyain gitu. Bu Titin dulu katanya pasang master meter ya. Kalau tadi kan Bu Kokom 11.500. Itu kalau di Pademangan, tadi tinggal di Pademangan ya? Iya betul Bang. Saya tinggal di Pademangan dan notabene satu RW itu ada 10 RT. Nah dari 10 RT itu semua warga menggunakan master meter. Nah harapannya kami warga negara tinggal di DKI Jakarta yang disebutnya metropolitan, apalagi kami tinggal di depan pariwisata Taman Impian Jaya Ancol. Tapi untuk mengakses air bersih itu sangat sulit, yang disebutnya kota metropolitan. Air di tempat kami per kubiknya 15.000, itu udah setara dengan hotel bintang 5. Hotel bintang 5 Bu? Iya Bang. Jadi artinya kita udah orang cara kasarnya udah mengakses air susah, kita tinggal di tengah kota, nggak bisa mendapatkan air yang layak sesuai kita yang alamat dan tempat sesuai yang kita tempati. Jadi kita selalu menggunakan master meter. Dari itu master meter 10 RT kita nungguin air dari jam 1 malam sampai jam 5. Akhirnya apa? Yang dulu kita ada paribahasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata bapak seorang ibu baru istirahat. Sekarang jadi ada pepatahnya lagi, dari terbitnya matahari sampai mendapatkan air kita baru istirahat. Itulah dinamika kita tinggal di kota metropolitan. Nah jadi saya dan tetangga-tetangga kalau pagi suka pada ngomong, ibu kok susah ya airnya gitu, udah bayarnya mahal 15.000, ditungguin dari jam 1 sampai subuh, air dapat kagak katanya, yang ada saya katanya masuk angin. Nah akhirnya kita coba, ayo kita ke AETRA, bagaimana sih caranya kita untuk mengakses air bersih. Datanglah ke kantor AETRA. Begitu datang ke kantor AETRA katanya ditanyakan, ibu mau pasang air punya surat-surat persyaratan tersebut nggak? Udah dicatat tuh sama AETRA. Ya, maksudnya surat-surat itu gimana tuh Bu? Jadi di situ tercatat persyaratannya itu ada PBB, sertifikat, kalau nggak AJB. Nah, saya bilang, Pak, kok saya mau pasang air harus persyaratan seperti ini? Sedangkan kemarin saya pasang listrik nggak harus pakai persyaratan ini. Nah, terus bagaimana saya mau mendapatkan air supaya kita dapat air yang murah, terus airnya juga bagus, sesuai juga dengan alamat yang kita tinggal. Oh ya nggak bisa Bu, kalau persyaratan tersebut ibu nggak punya gitu. Loh, terus kita warga sekian banyaknya gimana Bang? Oh nggak bisa katanya kalau nggak ada persyaratan tersebut. Saya bilang, oh gini ya. Kemarin saya bilang lagi musim-musimnya, saya bilang pesta demokrasi, mereka turun berbondong-bondong. Walaupun kita nggak punya sertifikat, walaupun nggak punya PBB, walaupun nggak punya AJB, suara kita dicari. Kenapa giliran saya mau dapat air, mau mengakses air sesuai dengan aturan? Katanya kalau kita nyolong air nanti diteriakin maling. Sekarang kita mau pasang air secara baik-baik biar nggak dikatain maling, persyaratannya lebih kayak maling gitu.
Ya, habis susah dijangkau persyaratan tersebut. Nah, akhirnya kami udah diskusi sama tetangga kiri kanan. Waduh, sulit banget ya untuk mendapatkan air. Katanya Indonesia itu tanah air beta. Nah, saya bilang bukan. Sekarang Indonesia punya pemodal, bukan punya air beta. Saya bilang gitu. Karena emang sulit gitu untuk mengakseskan air bersih. Nah, itu di wilayah Pademangan. Sekarang per kubik 15.000. Nah, kalau tetangga kiri kanan yang notabene anaknya 5 plus sama ibu sama bapak bayar air sebulan hampir 500. Ya betul. Nah, saya yang 4 keluarga 4 keluarga itu bayar air 200 satu bulan. Tapi airnya nggak ngalir. Yang ada cuman angin, jadi meterannya kenceng, disemprot sama angin tersebut. Makanya saya bilang, jadi angin kita bayar ya Bu ya. itu dia Bu. Nah, Pernah nggak ada yang ngecek pernah nggak ada yang ngecek meterannya itu bener nggak jalan itu meterannya? Kan meteran muter gitu kan kalau nggak salah ya. Muter. Iya Bang, justru itu kami buka gitu kan air. Sementara muternya kenceng, aku lari lagi ke dalam gitu ke bak. Lah, ini baknya kagak ngalir ya. Itu yang muter apaan ya? Nah, jadi kita seorang perempuan itu kayaknya bebannya makin bertambah gitu. Iya kan? Sudah kita tugasnya dari yaitu tadi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata bapak, sekarang ditambah lagi sampai mendapatkan air baru kita bisa istirahat. Itu pun kalau airnya dapat. Kalau airnya nggak dapat, yang ada masuk angin. Itu di wilayah kami. Itu 15.000 per meter kubik itu setara dengan tarif hotel bintang 5 ya tadi Bu bilang ya. Iya betul. Memang seharusnya berapa sih sebenarnya tarif yang dibayarkan oleh banyak keluarga misalnya menengah ke bawah di Jakarta tuh? Karena kan tadi ada yang berapa ribu gitu ya gitu. Tapi ibu kan sampai 15.000 ya per meter kubik. 15.000 master meter. Bu Kokom 11.500. 2,5 dapat dari PAM tapi nggak bisa dipakai akhirnya. Ada lagi informasi tadi pagi teman saya di RW 3 itu. Jadi Bu RW sudah turun tangan juga sampai ke Jalan Tongkol. Bu RW bawa warganya protes ke Jalan Tongkol bahwa ini air kok nggak nyala-nyala, kita bagaimana? Dikasih solusi begini, dibawain dua hari kemarin itu dibawain air tangki, pakai tangki. Lah kesononya nggak ada lagi air. Karena memang nggak ngalir air. Kalau misalnya kita itu dibawain air tangki terus memang itu solusi sementara, artinya kita nunggu jalankan air itu yang dari pipa kan, tapi nggak nyala juga. Kalau Bu Kokom, aku pernah dengar ya ada banyak cerita ya di luar soal airnya kotor gitu ya, keruh dan mahal gitu ya. Dan untuk kemudian tidak mau dapat langganan langsung dengan Pam Jaya juga nggak boleh katanya, karena dianggap tanah abu-abu. Tapi ada cerita lain nggak? Aku pernah dengar soal orang gitu ya, keluarga jadi banyak berantem gitu ya gara-gara urusan air, orang nggak bisa ngaji. Itu benar itu ya? Kejadian masyarakat itu sering. Misalnya tadi saya bilang kalau misalnya dia buat-buatitin yang korban tuh ibu-ibu, emang ibu-ibu karena yang merasakan kan ibu-ibu. Ya, untuk pribadi saya sendiri aja kalau pulang terus nggak ada air kan suka marah. Mau masak, mau nyuci, mau apa kan susah juga. Istrinya kan begitu. Dan misalnya saya kejadian waktu tahun 2023 ya. Itu yang masalah airnya mati terus cuma muter, kotor gitu. Ada kejadian satu itu. Nah, itu kan air nggak ada. Nah, suami itu kerja jaga malam, pas pulang pagi subuh dia mau sholat kan air nggak ada. Nah, mau nggak mau dia udah lelah jaga, terus dia ngambil air pakai gerobak gitu kan, dia ngambil di hidran. Nah, terus balik lagi karena tadi saya bilang lelah, dia ada jalanan nanjak gitu kan, dorong air nanjak nggak kuat, akhirnya jatuh. Nah, dadanya kan kepentok gerobak itu. Gerobak akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit sampai nggak ada umur, tahun 2003 intinya gitu. Itu kejadian salah satu. Nah, misalnya saya bilang kenapa gara-gara air itu nggak dianggap sepele ya Bang, nggak dianggap sepele karena banyak gara-gara air itu ada masalah
bisa jadi kekerasan rumah tangga KDRT. Terus juga Nah, itu sering terjadi ya Bu? ya ada misalnya gitu, terus ada kekerasan juga kepada anak. Karena kenapa kita bilang begitu? Misalnya ibu nyuruh anak, "Dek, coba ngambil air," gitu kan, atau air sumur atau apa, air di ledeng atau di hidran dorong gitu. Terus anak itu nggak mau kan, kesel ngelawan, itu kan pasti nggak mau kan, turun tangan lah namanya. Ibu-ibu kan kesel nggak ada air gitu. Terus misalnya tadi kalau suaminya misalnya ngerti dia ngambil air, terus kalau suaminya pulang terus nggak ada air, kita perempuan marah-marah, ngapain aja sehari ini nggak masak nggak apa, ya nggak ada air, intinya kan gitu. Jadi berantem ya, kalau lakinya galak kan pop ya kan, KDRT kan itu gara-gara air. Jadi padahal air itu kan sebenarnya bukan cuma urusan ibu-ibu ya sebenarnya kan, bukan urusan semua orang kan. Tapi kan kadang-kadang bapak-bapak maunya enak doang. Jadi kan ibu-ibu jam 3 malam melek ya kan, nadangin air, udah ngantuk. Tadi sebut butitin, orang anak-anak tidur kita nadangin air jam 1 malam, jam 3 malam. Kalau kita nggak begitu, besok kita nggak dapet air. Sampai sekarang begitu. Nggak masak. Duh, katanya air ngalir jam 3 malam, totonya nggak keluar gitu. Karena memang di wilayah tempat tinggal saya itu tadi yang nggak ada pipa masuk, akhirnya kita berlangganan dengan master meter. Waktunya pun dijaga, cuman lebih mahal. Terus waktunya juga kan dibatasin, nggak 24 jam. Oh, dia nggak 24 jam mengalir ya? Enggak, ya, harusnya 24 jam, tapi karena di situ pelanggannya banyak, jadi dibatasin. Misalnya di tempat kami itu dari pagi, misalnya subuh, terus ngalir nih jam 8 mati, ntar ngalir lagi jam 10. Kadang-kadang jam 12 selesai atau jam 1 selesai, dialihkan lagi ke kampung sebelah sore, sekarang malam, kadang-kadang jam 3 malam. Itu kasihan, kadang-kadang ibu-ibu ngantuk, aduh kadang-kadang begitu. Kalau kita lagi, kebetulan kita juga kan kerja catering, jadi pada ngeluh tuh ibu-ibu pada nanya, semalam ngalir air enggak, saya jam 1 jam malam katanya nggak ada, totonya enggak. Duh, gimana nih, udah beli lagi nih. Biasanya gitu. Pagi ya orang aktivitas baru air ngalir. Betul. Gitu ya. Subuh itu aktivitas Tapi air. enggak, di tempat kita begitu. Itu udah ditungguin ternyata enggak. Ngantuk-ngantuk. Nah, kalau Bu Halimah, Bu, tadi kan banyak cerita soal kalau Bu Halimah kan sudah langganan cuman bayar, tapi ya gitu kan, ya bayar angin. Iya, Nah, apa yang Ibu lakukan gitu ya, atau bersama warga lain, ada nggak Ibu lakukan gitu? Oh, kita nggak bisa begini terus nih gitu. Iya, pertama saya lakukan itu dulu itu saya dengan warga itu karena saya selalu datang ke kantor PAM itu bahwa ini air kok begini. Ibu kalau sendirian datang nggak digubris, kalau sendirian aja harus kolektif katanya gitu. Paling minimal itu 15 orang gitu. Di situ saya kan namanya ada dapat air ada enggak, akhirnya saya lakukan apa yang dikatakan. Saya kumpulkan itu rekening air orang, fotokopinya sebagai buktinya. Kemudian saya membuat surat pernyataan. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 2002. Iya. Karena airnya itu air betul-betul mati itu 97, 98, 99 itu air bermasalah itu. Ternyata saat itu peralihan dari PAM ke air TRA kalau nggak salah itu saat itu. Pengetahuan Ibu begitu ya? Iya, jadi saya kumpulkan itu rekening, kemudian saya sendiri bikin teksnya bahwa di wilayah ini memang air mati, ditandatangan sama Pak RT. Alhamdulillah Pak RT saya mendukung saat itu. Jadi saya bawa ke Jalan Tongkol sambil bawa orang sekitar 15 orang bahwa memang air saya di wilayah saya mati. Dan itu mau diambil surat saya bilang jangan diambil Pak, saya harus ada kembaliannya gitu, maksudnya bukti bahwa Bapak menerima keluhan kami, air mati gitu, dan kami menunggu solusinya. Dan solusi itu baru keluar, airnya masih bau gitu, keluar, tapi alhamdulillah keluar air itu sudah bisa untuk cuci sandal, apa siram pohonan apa gitu, tapi masih ngeri pakai buat cek. Bau dan berasa juga. Iya, sampai sekarang itu masih ada bau. Jadi kita setiap nyalakan air di keran itu selalu mau rasa baunya gitu. Kemudian kalau kumur-kumur ya itu. Jadi untuk mengetahui air ini bisa dipakai wudu atau dipakai mandi atau dipakai masak. Itu dari 2002 sampai sekarang masih protes aja kita Bu ya?
Aduh, saya masih protes terus Mas Irfan. Gimana? Terutama itu kualitas air, kasihan itu kalau bisa dibetulin. Saya minta dengan sangat dengan pemerintah ini, apalagi udah kembali ke PAM kan ya. Saya minta dengan sangat, iya, saya minta dengan sangat supaya kualitas air ini benar-benar diperbaiki. Karena apa ya? Air ini sumber kehidupan di segala bidang. Bayangkan saja kalau kita mau masak di posyandu ya, posyandu mau masak makanan, kalau mau pakai itu pastinya pakai air galon, nggak pakai air pam. Saya di rumah itu Mas Irfan, saya sediain air supaya menep 2 hari baru bisa dipakai. Air apa, Bu? Jadi kita kan ragu dengan air PAM ini sendiri. Yang mana PAM ini kan menjanjikan kita air keluar dari keran itu bisa diminum. Kenyataannya apa? Karena PAM itu kan singkatannya perusahaan air minum, Bu ya? Iya, betul sekali Mas Irfan. Jadi saya itu di rumah sedia kayak tong ya Bu, yang ada tutupnya ya. Nah itu 2 hari baru bisa dipakai. Kita nggak berani pakai kalau nggak benar-benar menep. Airnya apa namanya? Kumannya mendem gitu kan? Iya, ditenangkan dulu airnya, apa namanya itu ya? Di rumah saya tuh di bawah, kan kompor saya agak tinggi, di bawahnya itu saya simpan itu. Jadi bikin kopi, bikin teh manis, kita baru ngambil situ. Soalnya kenapa saya bilang air itu mahal? Kita keluarkan air galon, bayar. Keran kita bayar, keluar kita bayar. Itu yang membuat mahal. Sedangkan layanan yang tadi ya kadang ada, kadang enggak. Jadi saya minta dengan sangat dengan pemerintah Pamjaya supaya air itu layak diminum orang banyak. Ini sumber kehidupan kita loh. Sumber kehidupan. Ada pepatah bahwa daripada nggak ada air, lebih baik beras tidak ada. Ya kan? Iya. Nah, kita masih bisa minum kalau lapar, tapi kalau air nggak ada. Ya karena ada, kalau nggak salah ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi dulu gitu ya, yang kemudian menganulir undang-undang air sebelumnya. Nah, itu undang-undang tidak menjamin kita. Tidak menjamin kita, tapi putusannya bilang begini, Bu, bahwa air itu katanya derivatif atau turun dari hak hidup. Jadi dia melekat. Jadi kalau bicara air harus sekaligus dibicara soal hak hidup. Karena memang kalau nggak ada air kan nggak bisa hidup. Berapa orang tahan nggak makan gitu ya. Tapi kalau nggak air kan dehidrasi. Tapi dengan Bu Titin sendiri tadi kan soal pipa ya, nggak masuk ya dari Aetra ya. Iya betul Bang. Lalu kemudian harganya sangat tinggi, 15.000 per meter kubik gitu. Apa yang Ibu lakukan gitu? Nah justru dari itu Bang. Atau ngotot gitu datang ke Aetra gitu, saya nggak mau tahu gitu, pokoknya minggu depan saya pengen mandi, ini saya udah nggak mandi nih gitu. Di jadwal mandinya cuci mukanya begini nih, pakai gayung, udah nyampe. Nah justru kan gini Bang, tadi kalau Bu Halimah udah bisa memasang air dari Palija atau Aetra atau Pamjaya, tapi kualitasnya yang nggak baik. Itu udah mending. Tapi kalau saya boro-boro kualitasnya, masangnya aja nggak bisa. Itu gitu. dia, di mana nggak kita boleh ditaruh ya? Karena disebutnya tadi wilayah abu-abu. Akhirnya kami warga berunding diskusi bagaimana kita cari solusi. Jangan sampai kita udah dibilang wilayahnya abu-abu, terkesannya kumis gitu. Kumis tuh Kumuh dan miskin. Nah, tapi kalau saya lihat di sini kayaknya nggak kumuh-kumuh amat, enggak kan? Cantik-cantik kan? Ih, beda. Mau kesini tuh, mandi juga begini-begini doang. Bedak aja tebelin 5 cm. Tapi sebelum kesini mandi dulu kan ya? Enggak, begini doang tadi. Bingung. Cuci matanya doang, Bu. Iya. Biar dipanggil minyak wangi itu semprot. Gitu. Gimana Bu Titin terusin? Nah, jadi kita jangan sampai dibilang bahwa pemerintah udah bilang kita wilayah abu-abu, kumis. Nah, terus dianggapnya kita juga warga ilegal yang notabene nggak taat dengan aturan. Padahal punya KTP, suara kita juga dicari gitu. Nah, akhirnya kita berunding dengan kawan-kawan. Kita ajuinlah gugatan uji material ke MA. Ternyata di MA-nya juga dikalahkan dengan alasan, loh kan katanya ibu udah mendapatkan air walaupun dari Aetra, dari master meter. Nah
bilangnya seperti itu Bang. Nah saya bilang itu yang dirasa ibu-ibu kan ada ini ya, ada perbedaan ya. Ya udah pasti Bang. Perbedaannya karena apa? Kalau kita bisa masang sendiri dengan sesuai alamat kita sendiri, artinya kita udah ada pipa masuk dan pembayaran juga kecil. Walaupun cara kasarnya tadi seperti Bu Halimah, kita masuk pipa juga airnya nggak bagus, tapi kan mending aja airnya ada gitu. Tapi kalau kita boro-boro gitu masang pipanya juga nggak bisa masuk karena di wilayahnya abu-abu, mau pasang nggak sesuai dengan persyaratan tersebut, akhirnya kita ngajuin gugatan uji material. Yang tadinya kita masyarakat awam, masyarakat sipil yang cuman hanya taunya ngerumpi, waduh susah ya akhirnya kita tahu bahwa di situ ternyata ada pergub ya gitu. Nah ya kita kembali lagi, makanya aduh orang miskin, orang kecil gitu selalu gitu dipandang sebelah mata. Tapi ketika suaranya dibutuhkan, walaupun di lubang semut juga dicari itu, dicari gitu. Tapi setelah udah dicari, dia duduk lupa dengan janji-janjinya, apalagi soal mengakses air bersih. Nah itu seperti itu. Jadi sekarang kayak ibu-ibunya juga agak kreatif, yang tadinya susah ya dapetin air gitu. Nah saya bilang kalau nggak kita berjuang, keenakan mereka yang udah duduk di atas, saya bilang udah digaji sama uang rakyat, saya bilang. Terus uang dari ibu-ibu juga itu ya? Iya, uang pajak kita kan, kita ibu-ibu beli sampo sampo aja ada pajaknya, ya. Beli sabun ada pajaknya, kredit motor ada pajaknya, ya. Nah itu buat siapa? Buat gaji-gaji para elit gitu. Nah tugasnya mereka mana? Nggak ada untuk melayani masyarakat gitu. Timbal baliknya nggak ada. Itu dia. Jadi sangat sulit sekali kita terus terang aja untuk mendapatkan hak atas air. Sedangkan air itu emang benar-benar kami perlu sekali gitu. Sampai ya itu tadi ibu-ibunya kalau udah mau nungguin air yang tadi Bu Kokom ceritakan tadi sampai ada KDRT, emang ternyata gitu. Susah, akhirnya apa? Ya udah ributlah di rumah. Anak mau ngaji nggak bisa karena mau mandi nggak ada air. Anak mau sekolah nggak bisa juga karena nggak bisa mandi, katanya malu. Masa mau sekolah nggak mandi, nggak gosok gigi karena emang nggak dapet air. Iya betul. Itu. Jadi kita sebagai warga negara udah ngikutin, jangan sampai kita cara kasarnya warga dianggap liar. Nggak taat dengan aturan, kita udah ngikutin. Tapi yang diikutinnya emang budak, apa emang dia itu cuek bebek ya Bu? Anggapannya dia udah merasa nyaman, biarin aja yang di sono mah gitu. Jadi nggak ada gitu cara kasarnya. Coba ditinjau, coba dicek gitu ke bawah. Kita sekali-kali turun, jangan cuman hanya cara kasarnya ketika lagi butuh suara aja gitu turun ke kampung-kampung, ke komunitas, giliran udah duduk di kursi enak lupa berdiri gitu. Nah, jadi udah duduk nyaman dia lupa berdiri. Tapi kalau Bu Kokom gimana Bu? Kalau apa yang Ibu lakukan kan karena tadi kan di kampung Ibu juga situasinya kurang lebih sama ya. Pumpnya belum masuk gitu. Apa yang Ibu lakukan untuk kemudian saya mau air pokoknya masuk aja lah. Saya mau lewat pump Jaya. Iya. Saya ya tadi sama sih, kita kumpul-kumpul terus bagaimana caranya pipa bisa masuk gitu kan, kita datang ke Palija, kalau gimana caranya ikut mengakses bisa oke lah master meter programnya. Saya datang ke Palija sama ibu-ibu tanya gimana caranya untuk master meter, akhirnya dikasih tahu persyaratannya, kita ngikutin aturan. Kembali lagi katanya kita nggak punya tempat di pinggir jalan, intinya gitu kan, karena jadi banyak persyaratan teknis yang ini ya. Sekalinya kemarin terakhir lagi saya mau ini lagi, akhirnya pipa ditanggung sama warga sampai 217 juta. Ya warga kagak punya. Apa Bu? 217 juta apa? Untuk pipa masuk jaringan. Jadi, pipa besar. Pipa besar masuk ke warga, warga harus bayar 217 juta. 217 juta. 217 juta Bu? Iya, untuk bisa masuk jaringan katanya gitu. Nah warga uang dari mana? Intinya gitu kan. Ya mau nggak mau kita ya kalah dari itu. Tahu alasan atau apa nggak ngerti. Pokoknya kalau misalnya mau masuk pipa atau jaringan itu harus ada duit segitu. Itu ya kita nyerah akhirnya. Sampai sekarang ya mau nggak mau ya bagaimana caranya nih kita istilahnya. Dan masih berjuang ya ibu-ibu? Masih terus. Kita nggak pantang mundur karena
untuk masa depan anak-anak kita gitu kan. Sekarang kita aja begini, apalagi nanti anak-anak kita. Itu aja sih Bang. Kalau belum air masuk pipa, kita terus berjuang Mas. Terus gitu. berjuang. Ada ini nggak Bu? Kan situasi buruk dan kayaknya tidak dialami oleh Bu Kokom saja ya. Gitu. Ini kan semua datang dari Jakarta Utara yang situasinya kurang lebih sama. Air nggak dapet, sekalinya dapat dari Pamjaya Keru. Di luar itu mahalnya luar biasa. Betul. Harganya bahkan tadi setara hotel bintang 5 per kubiknya. Gitu. Ada nggak pesan dari Bu Kokom gitu untuk banyak orang di Jakarta gitu? Karena situasinya kayaknya juga dialami di banyak tempat, di Semarang juga kayaknya sama gitu sekarang ya. Gitu. Apa yang mau Ibu sampaikan ke banyak orang gitu? Yang khususnya sama seperti saya ya. Iya, atau ibu-ibu yang dan bapak-bapak dan pemuda-pemuda yang ya udahlah pasrah lah, kalau nggak punya air ya udahlah kami belilah, berarti kami kerja tambahan lah kan gitu, jadi lembur pikirannya lembur. Tapi itu kan air itu kan merupakan hak kita. Hak kita semua ya. Untuk yang nasibnya seperti saya gitu kan, ya mungkin kalau tanahnya resmi tadi kayak Bu Lima bisa berlangganan. Ya tadi perbedaannya, jangan ada perbedaan ya, walaupun istilahnya mau tanah diskriminasi gitu ya. Jangan, misalnya kita tinggal di abu-abu, terus sebelahnya tanah resmi, ya harapan kita untuk itu ya pemerintah harus melihat itu. Kita juga sebagai warga negara sama, itu hak kita semua air, jangan dibeda-bedakan. Kayak tetangga misalnya sebelah saya itu, saya Muara Baru, sebelahnya itu kan misalnya kayak Pluit atau Muara Karang, tempat-tempatnya orang elit, itu air sampai dibuang-buang ya. Kalau kita nyari air susah ya, kita ya jangan putus harapan, terus berjuang untuk mendapatkan hak kita. Terus juga kepada pemerintah, jangan cuman mau suaranya aja, tolong didengarkan suara rakyatnya ini yang nggak dapat air. Dan itu juga hak kita semua, tolong pemerintah ini warganya sangat membutuhkan air bersih. Itu aja sih. Kalau Bu Titin? Ya sekarang gini Bang, Lawan terus ya Bu gitu ya. kita tetap semangat untuk mengupayakan hak atas air, karena itu hajatnya orang banyak. Nah, tadi yang Bu Kokom bilang, kenapa sebelahnya bisa dapat air gitu, kita enggak. Ternyata sama Bang, di tempat aku juga gitu. Di sebelahnya Rusun Nawa itu bisa memasang air, bisa mendapatkan air pemasangan dari Palija atau dari Aetra. Nah, kenapa di tempat kami enggak gitu? Padahal itu masih satu wilayah gitu. Jadi dari sini diskriminasinya emang luar biasa gitu loh Bang. Padahal kita warga atau masyarakat, kita pengen baik-baik loh mendapatkan air gitu. Itu nggak bisa untuk masang air. Sementara di Rusunawa yang gedung menjulang tinggi gitu, dia mudah sekali untuk mendapatkan akses air itu. Nah, disinilah kenapa sih gitu. Sementara kita warga, sama-sama warga Indonesia gitu, tapi diskriminasinya luar biasa gitu. KTP sama-sama punya. Sama-sama punya KTP juga Bang. KTP-nya juga Listrik DKI. dipasang juga. Listrik dipasang. Dibayar juga. Dibayar. Coba diskriminasinya luar biasa. Nah, dari situ jadi harapan kami jangan menganggap bahwa kami tinggal di wilayah abu-abu, terus orang yang nggak mau ikut dengan aturan dan nggak mau ditata dengan baik gitu. Kami udah berusaha berbagai macam cara. Dari yang mau masang air nggak bisa, kami sampai siap dorong sampai ngikut juga airnya pakai air di master meter yang notabene bayar airnya cukup sangat mahal. Jadi tolonglah gitu, kayak elit politik, kayak eksekutif, yudikatif, tolonglah gitu. Jangan cuma hanya kedengaran suaranya aja. Jangan ada diskriminasi sesama kita warga negara Indonesia. Poinnya itu ya Bu, jangan diskriminasi. Jangan diskriminasi Bang. Kalau Bu Halimah? Kalau saya sih ya, Saya sih masih ngelihat Bu Halimah gas terus ya, semangat terus. Luar biasa. kualitas air harus dapat Mas Irfan. Iya, sudah apa? Emang Betul. betul ya Bu. Jadi kalau untuk saya sih, himbauan saya, penguasaan sumber air kita penting dikuasai sendiri gitu. Jangan sampai dijual belikan. Sekarang yang jaya yang jual air galon, coba. Jadi kaya raya, jual air mentah pula, ya kan? Iya. Kalau saya pikir, ya kan? Kita beli air tra dibeli, Iya. air galon dibeli, kerja serabutan.
mikirin air doang. Iya. Coba. Itu baru air ya. Nah, bagaimana? Zamannya saya nyokolain anak masih biaya sendiri. Coba biaya itu hitung-hitungan dengan pengeluaran air saben hari. Apa Coba. sampai ubannya banyak. Wah, itu dia. Jadi saya sangat menghimbau khusus Indonesia Raya, bangsa kita, supaya betul-betul dikuasai sumber air kita sendiri. Karena saya tahu kemarin ada penjelasan dari Pamjaya bahwa walaupun itu Pamjaya kembali dari Ertra dikembalikan ke Pamjaya, kita masih beli air mentah dari Palija. Jadi sama aja nggak kembali airnya kan? Urusannya tetap jual beli ya. Iya. Jadi saya kecewa banget. Terus terang saya kecewa. Saya sudah bersaksi di pengadilan mengatakan bahwa saya ini ada salah satu korban air yang di Rawabada 97, 98, 99 sampai 2002. Sampai hari ini. Sampai hari ini kualitas air tidak dapat walaupun mengalir airnya. Dan air yang tidak layak itu saya tetap bayar setiap bulan. Mau berapa dibilangnya. Lagi ini yang ada lagi yang lucu ini, sebelum air kembali ke Pamjaya, kita bayar air itu sekarang tidak dikasih rekening air. Jadi rekening air itu keluar di Indomaret. Jadi kita nggak tahu berapa harus dibayar. Nanti ketahuan dari Indomaret. Sekian Bu, atas nama ini sekian. Nggak tahu pemakaiannya berapa. Nah, Iya. itu dia. Jadi kita pusing. Saya sering kembali Jadi dari Indomaret. yang keluar hanya nominal yang harus dibayar, tapi Ada rinciannya, tapi sebelumnya harusnya kan kita tahu itu rinciannya apa aja. Baru mendadak keluar setelah kita bayar sekian. Berapa yang disebut sama kasir? Sekian Bu. Kalau Kita bayar baru kelihatan itu rekening air itu. kalau buat Tapi anak muda Bu, pesannya apa Bu? untuk anak Buat muda. kayak saya gitu ya. Masih muda kan saya. Banyak sekali ya. Banyak, satu aja Bu, satu aja. Oke, Cukup satu aja dulu. Satu aja. Nanti sisanya kita ngobrol di setelah ini. Yang muda ini saya minta saya dengan mengatasnamakan warga Jakarta Utara, terutama daerah Kokom, Bu Titi, pemuda ini supaya benar-benar mengetahui sumber air kita itu seperti apa sekarang. Jadi saya minta pembelaan dengan setinggi-tingginya, karena hak semua orang, semua warga negara, semua penduduk di DKI ini dan Indonesia. Terima Itu, kasih ya. men. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan ya. Saya hitung-hitung masih ada 3.000 pertanyaan lebih. Tanya aja terus. Boleh Pak, nggak apa-apa. Sampai besok Seneng pagi. banget kalau Bisa. soal air. Iya, karena banyak masalah dan dalam Jadi diskusi kalau dia belum dapat. Iya, dalam diskusi kita juga kan dapat gambaran selain masalah, tapi bagaimana kemudian ibu-ibu tetap berjuang kan, Betul. gitu, tetap lawan dan kemudian tidak mundur. Gitu. Betul. Ujungnya kan sampai air itu kan kemudian dapat didapatkan. Ada Tetap turun ke jalan. iya, ibu-ibu tetap turun ke jalan, kadang melakukan upaya hukum, Ya, iya, iya. kadang demo di jalan kan gitu. Betul. Iya, dan itu kan hal-hal yang sangat luar biasa yang ibu-ibu lakukan. Dan saya terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini. Kita tutup dulu diskusinya, gitu, dan kita akan lanjutkan di episode lainnya di Tifa and Friends, gitu ya. Semoga kolaborasinya tetap berlanjut. Amin. Kalau boleh kita tutup dengan yel-yel ya. Boleh. Kepala tangannya Bu. Oh, kanan kiri Bu. Kiri kita belum merdeka. Iya. Oh ya, kanan kiri Bu. Kiri boleh, kanan boleh. Oh boleh. Belum terus. merdeka, Kiri, belum oke. merdeka. Nah, gimana Bu? Kita Coba. seruannya hidup perempuan pembela air. Iya. 1, 2, 3. Hidup perempuan pembela air. Terima Ya, kasih. oke, terima kasih. Ya, salim Bu. Makasih ya Bu.